Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. 5 penghuni rumah sempat terjebak. Penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur berhasil digagalkan petugas. Paket berisi lebih dari 60 gram sabu dan pil ekstasi dilemparkan dari luar tembok lapas. Tahun ajaran baru membawa berkah bagi pedagang seragam di Kota Kediri. Penjualannya meningkat 80% jika dibandingkan hari biasa. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Diliria Bella. Anda menyaksikan Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian atap rumah. Warga berupaya mengeluarkan mobil-mobil yang terparkir di halaman rumah. Warga sempat kesulitan karena pagar rumah yang terkunci. Api dengan cepat membakar hampir seluruh bagian rumah di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Warga bilang sebelum api membesar, terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari instalasi listrik. Diduga ada 5 orang yang sempat terjebak di dalam rumah, saudara. Warga yang mengetahui masih ada orang di dalam berupaya mengevakuasi penghuni. Kelimanya berhasil keluar dari rumah dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan. Ya, ini tadi awalnya dari listrik. Ceritanya emang cuman sempat didiamin, mungkin nggak mungkin gede. Oh, jadi ada ledakan dulu tadi, Pak? Iya, tadi ada. Ada orang di dalam, Pak? Ada tadi, udah sempat dievakuasi juga sih. Ini mobil ditinggal di dalam, nggak bisa kesulitan apa gimana? Tadi sempat kesulitan juga, mereka buka gerbangnya. Ternyata setelah dipaksa mereka kebuka. Tapi keluar orang di dalam selamat semua? Alhamdulillah. Ini rumah atau kantor, Pak? Ini rumah, Pak. Rumah pribadi ya? Iya, rumah pribadi. Semua selamat semua ya? Nggak ada korban? Sorotan lainnya, saudara, penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur berhasil digagalkan petugas. Paket berisi lebih dari 60 gram sabu dan pil ekstasi dilemparkan dari luar tembok lapas. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pria yang menaiki sepeda motor melintasi sisi luar lapas kelas 2A Banyuwangi. Salah satu pria lalu melemparkan sebuah paket berlakban hitam ke dalam area lapas sebelum keduanya melarikan diri. Tak lama berselang, petugas menemukan 2 warga binaan terlihat berusaha mengambil paket tersebut. Keduanya mengaku paket narkoba tersebut sengaja dilemparkan dari luar lapas untuk mereka ambil. Ternyata ada narapidana yang masuk ke Branggang, jalan-jalan ke Branggang. Jadi saat itu ada masuk yang diduga akhirnya diintai oleh petugas. Ternyata ada ngambil barang tersebut dan barang itu sudah dibawa yang bersangkutan. Karena ketahuan oleh petugas, barang itu langsung dilempar ya, langsung dilempar. Akhirnya barang tersebut disuruh ngambil lagi.
Yang masih jadi sorotan saudara, dukung persidangan Bupati Nonaktif Pati Sudewo masa menggelar doa bersama dan makan bersama. Aksi ini digelar di depan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Masa menggelar aksi dukungan di depan kantor Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk dukungan kepada Bupati Nonaktif Pati Sudewo. Mereka berharap Sudewo bisa terbebas dari dakwaan korupsi yang didakwakan KPK. Selain doa bersama, para pendukung juga makan siang di lokasi. Saya kangen dengan Pak. Sampai dukungan spiritual, ini nanti acara manajemen biar kita itu adem tentrem di lingkungan Tipikor Semarang, dan terutama aparat penegak hukum juga adem atau tentrem, tidak geser seperti tanggal 29. Doa bersama dan makan bersama, nanti teman-teman dari pihak aparat juga kalau mau monggo lah, welcome kita. Memang kita untuk acara ini doa bersama dan makan bersama. Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kembali menggelar sidang terdakwa kasus gratifikasi DJKA dan pemerasan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati dengan terdakwa Bupati Nonaktif Pati Sudewo. Dalam sidang kali ini, saudara, Jaksa Penuntut Umum KPK akan menghadirkan 6 saksi dari lurah serta perangkat desa di Kabupaten Pati. Kita bergeser ke Purwakarta, saudara. Kebakaran yang melanda TPA Cikolotok sebagian besar sudah bisa dipadamkan, meski masih ada sejumlah kepulan asap dan titik api yang menyala. Banyaknya asap mengganggu aktivitas warga sekitar. Sejumlah titik api masih muncul di beberapa titik di area kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat. Asap tebal juga masih mengepul. Secara keseluruhan, kebakaran yang melanda TPA sudah bisa dipadamkan, namun beberapa titik yang sulit dijangkau, terutama di bagian selatan TPA, masih terus mengeluarkan asap. Asap yang terbawa angin juga sampai ke permukiman warga yang berjarak radius 7 hingga 8 km. Sementara di Jatiwaringin, saudara, memasuki hari ke-9, pemadaman masih dilakukan di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Tim gabungan BNPB, Polri, TNI hingga Kemenhub diturunkan untuk memadamkan api yang masih muncul. 3 helikopter waterbombing dikerahkan untuk menjangkau area yang sulit dilakukan melalui darat. Seperti apa situasi saat ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Podia Vimala untuk Anda. Ya, saudara, proses pemadaman di TPA Jatiwaringin masih berlangsung hingga saat ini, yang dimana sudah memasuki hari ke-9, yang dimana saat ini juga sudah dilakukan dengan berbagai upaya dari tim gabungan hingga melakukan penurunan 3 helikopter melakukan untuk waterbombing. Dan saat ini saya akan menanyakan bagaimana dari giat pemadaman pada hari ini. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang, Bang. Ya. Untuk dari hari ini seperti apa update? Iya, update hari ini penanganan terus kita lakukan ya. Secara terpadu dengan semua pihak stakeholder terkait agar kebakaran di TPA Jatiwaringin ini segera tuntas. Jadi bisa mungkin dilihat bahwa semua petugas berjibaku di lapangan sampai jam ini ya, siang ini. Waterbombing juga masih beroperasi, pemadaman darat juga masih dilakukan, dan tentu dari bantuan dari dukungan atau supporting dari pihak-pihak yang lain. Para relawan juga sudah ikut bergabung sejak beberapa hari kemarin, sehingga itu bisa mempercepat proses atau upaya penanganan di TPA Jatiwaringin ini. Jika kita melihat ini sudah masuki hari 9 ya, Mas, ya, dengan keadaan masih adanya titik-titik api, ini kira-kira ada berapa besar titik api yang masih muncul, Mas? Iya, memang di lokasi kejadian kebakaran masih terdapat beberapa titik api, namun secara signifikan asapnya sudah mulai berkurang dan sangat berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Dan potensi berdasarkan data tadi yang dikeluarkan bahwa sekitar 4 hektar ya yang masih terbakar, dan itu asapnya sudah sangat berkurang. Pada prinsipnya bahwa itu adalah tantangan-tantangan yang semakin hari semakin teratasi oleh semua unsur yang terlibat, baik dari BNPB,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dari pihak Pemda, BPBD, tim relawan dari Damkar Kabupaten Tangerang, Damkar Kota. Intinya semua bergabung dari TNI, dari Polri, semuanya berada di satu sisi, satu tempat untuk bagaimana kita fokus pada kejadian ini. Ya, Mas Isak, terima kasih atas waktunya, Mas. Ya, saudara, yang dimana memang jika dilihat saat ini situasi di belakang masih berlangsung dari proses pemadaman, yang dimana ini menggunakan berbagai macam alat, mulai dari helikopter yang sudah diturunkan sebanyak 3 helikopter waterbombing, tentu saja ini untuk menjangkau dari titik-titik yang sulit dijangkau untuk personil yang di darat. Kemudian juga bahwa alat berat seperti unit dari mobil pemadam kebakaran hingga beko, yang dimana ini ditunjukkan untuk memproses dari pemadaman agar di titik-titik api yang masih sekiranya ini berpotensi muncul segera dipadamkan. Dan yang dimana memang asap ini masih terlihat sejak pagi hari hingga siang hari ini pada titik yang dimana memang diperkirakan masih ada 4 hektar lahan yang masih dimungkinkan titik-titik api tersebut. Eril Wiranata, Budi Afimala, Kompas TV, Banten. Informasi usai jeda di Indonesia Update, saudara. Tahun ajaran baru membawa berkah bagi pedagang seragam di kota Kediri. Penjualannya meningkat 80% jika dibandingkan hari biasa. Saudara, jelang berakhirnya masa libur sekolah, kawasan Pantai Sanur di Denpasar, Bali ramai wisatawan. Meski cuaca siang panas terik, antusiasme pengunjung untuk menikmati suasana pantai tetap tinggi. Pantauan siang ini, kawasan Pantai Sanur di Denpasar tetap dipadati wisatawan yang memanfaatkan masa libur sekolah bersama keluarga. Destinasi wisata ini masih menjadi pilihan favorit untuk mengisi waktu libur sebelum aktivitas sekolah kembali dimulai. Meski cuaca siang hari terasa cukup panas, hal itu tidak menyurutkan antusiasme pengunjung untuk menikmati suasana pantai. Rindangnya pohon di sepanjang pesisir membuat pengunjung memilih duduk santai. Tak hanya menawarkan pemandangan pantai, Sanur juga memiliki beragam fasilitas dan daya tarik wisata. Mulai dari jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda, deretan kafe di tepi pantai, aneka cindramata, hingga kuliner khas seperti sup ikan yang menjadi favorit pengunjung. Dengan ombak yang relatif tenang, Pantai Sanur menjadi lokasi yang nyaman untuk rekreasi keluarga. Kita akan langsung menyapa jurnalis Kompas TV Putu Farah yang ada di Pantai Sanur. Selamat sore, Putu. Bagaimana situasi dan keseruan yang ada di sana? Dan juga saudara, selamat sore. Hari ini saya sudah berada di pesisir Pantai Sanur, tepatnya dari tadi saya lihat dari siang tadi sebetulnya pengunjung masih belum begitu ramai karena memang suasana cukup panas di Sanur hari ini. Namun menjelang sore ini sudah mulai dipadati lagi. Jadi memang Pantai Sanur ini biasanya ramainya di pagi hari dan juga sore hari. Pagi hari karena memang Pantai Sanur sendiri merupakan pantai sunrise. Dan saat ini di sore hari kemungkinan matahari tidak akan begitu terik, jadi kemungkinan banyak warga yang kemudian ingin menikmati suasana pantai di sore hari. Jadi mereka bisa melakukan berbagai aktivitas di sini seperti misalnya bersepeda, kemudian sekadar berjalan kaki, berolahraga. Jadi sangat enak ya kalau misalkan kita menikmati berwisata begitu di Pantai Sanur sendiri, karena memang di Pantai Sanur ini banyak sekali spot-spot yang bagus, tempat-tempat untuk menikmati pemandangan pantai, karena memang di pesisir Pantai Sanur itu dilengkapi dengan jalan setapak, jadi bisa sekalian berjalan kaki itu masih aman, kemudian bersepeda juga masih aman, dan juga dipenuhi pohon-pohon, jadi untuk warga yang berkunjung mereka juga bisa menikmati kuliner sekaligus di bawah pohon sembari menunggu matahari agak sedikit terbenam begitu saudara. Jadi di sini juga di Pantai Sanur sendiri sebetulnya saat ini anginnya cukup kencang, namun itu tidak menyurutkan niat daripada para pengunjung untuk tetap berwisata, karena memang di sini ada sering kali dijuluki pantai keluarga gitu saudara. Jadi
karena memang ombak daripada Pantai Sanur ini cukup tenang, jadi sangat aman untuk berenang, membawa anak-anak, jadi mereka bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Selain itu juga di sini juga tersedia kafe-kafe, kemudian ada tempat membeli cenderamata juga. Jadi selain cuman bisa menikmati pemandangan pantai, menikmati semilir angin pantai, mereka juga bisa sambil ngopi, melihat bagaimana pemandangan di sekitar Pantai Sanur, ngopi-ngopi cantik. Biasanya anak-anak muda cukup sering ya menjadikan Sanur sebagai tempat mereka untuk bersantai begitu. Kemudian di sini juga dipenuhi wisatawan asing juga saat ini, memang cukup banyak, dan juga wisatawan lokal saat ini juga cukup banyak mengunjungi Pantai Sanur. Bahkan mereka pengakuannya sudah sengaja datang dari jauh-jauh, dari Jawa Tengah misalnya dan Jawa Timur, mereka datang ke sini untuk menikmati Pantai Sanur di akhir liburan semester menuju tahun ajaran baru 2026-2027. Kembali ke studio, Bella. Baik, paket lengkap liburan itu bisa mampir ke Pantai Sanur, bisa olahraga juga, bisa nongkrong di kafe sambil menikmati sunset. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putu Farah langsung dari Pantai Sanur, Bali. Saudara, kita bergeser ke Bandung. Jelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, sentra penjualan kain seragam sekolah di kawasan Tamim, Kota Bandung, Jawa Barat ramai dikunjungi pembeli. Mereka memilih membeli kain untuk dijahit karena bisa menyesuaikan dengan keinginan. Orang tua siswa ramai mendatangi kawasan Tamim berburu kain beragam sekolah. Sebagai salah satu sentra penjualan kain di Kota Bandung, Tamim menjadi pilihan masyarakat karena memiliki banyak pilihan bahan dengan harga yang murah. Banyak warga lebih memilih menjahit seragam untuk anak-anak mereka dibanding membeli jadi, sebab mereka bisa bebas memilih bahan sesuai dengan alokasi kebutuhan. Kalau membeli bahan, kita bisa milih sesuai dengan keinginan kita, lebih murah, dan kualitas barangnya pun kita sesuaikan dengan keinginan kita dan budget kita. Kain itu dari seragam SD, SMP, SMA kan juga udah mulai ada. Banyak yang cari-cari bahan sih dari mulai sekolahan sekarang. Diperkirakan ini akan sampai kapan ramai dicari ini? Biasanya sampai sekolah masuk dulu. Kan ada jedanya, kalau untuk bahan itu ada jeda rame sama jeda enggaknya. Yang ini lagi jeda rame itu dari bulan Mei. Biasanya sampai awal Agustus biasanya. Sementara itu, saudara, tahun ajaran baru juga membawa berkah bagi pedagang seragam di Kota Kediri. Penjualannya meningkat 80% jika dibanding hari biasa. Dalam sehari, ratusan set seragam sekolah ludes terjual. Tingginya permintaan membuat pedagang kewalahan karena stok menipis. Pembeli rela menunggu lama demi bisa membeli seragam sekolah untuk putra-putri mereka. Meski permintaan baju seragam tinggi, saudara, namun harga masih sama seperti tahun lalu, berkisar 70 hingga 150 ribu tergantung ukuran seragam sekolah. Informasi usai jeda, saudara, seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertembak peluru nyasar saat tengah bermain di samping rumahnya. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertembak peluru nyasar saat tengah bermain di samping rumahnya. Menurut nenek korban, saat kejadian tidak terdengar keributan, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan jatuh pingsan. Polres Metro Bekasi menggelar penyelidikan mengungkap sumber tembakan dan pelaku. 6 orang saksi dimintai keterangan, sementara barang bukti berupa proyektil yang diangkat dari tubuh korban dipastikan berasal dari senapan angin. Korban pun berangsur membaik setelah menjalani operasi pengangkatan proyektil di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dipicu saling tantang melalui media sosial berujung pada tawuran antar kelompok remaja di Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga, Jawa Tengah. 1 remaja meninggal dunia diduga terkena siraman air keras, sementara 3 orang lainnya luka-luka. Polisi menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka yang terbukti membawa senjata tajam saat tawuran. Kini keempatnya ditahan di rumah tahanan Polres Salatiga. Seorang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan meninggal di dalam rumahnya di Desa Kebonsari, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pada tubuh korban terdapat luka akibat benda tajam. Korban selama ini diketahui bekerja sebagai anak buah kapal. Hingga kini polisi terus mengusut penyebab kasus kematian korban.
Polisi pun telah memeriksa beberapa orang saksi. Jasad korban kini berada di RSUD Kraton untuk diotopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Karangdadap dan Satreskrim Polres Pekalongan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Sesaat lagi akan hadir program Borgol bersama rekan Desi Fiftina. Saya Tili Rea Bella pamit. Sampai jumpa.